Unpar Kabupaten Cirebon menggelar Festival Talun Ngangeni. Kegiatan digelar di Makam Keramat Talun Kabupaten Cirebon. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon menggelar Festival Talun Ngangeni 2023. Kegiatan ini pemirsa digelar di Keramat Talun Pangeran Cakrabuana, Mbahku Sangkan, Desa Kebon Girang, Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahunnya ini antusias disambut warga, khususnya di wilayah Kecamatan Talun. Ini terbukti dengan banyaknya warga yang sudah berkumpul di tempat berlangsungnya acara sejak pagi. Meskipun acara pembukaan berlangsung pada Rabu siang 19 Juli 2023. Festival Talun 2023 ini menggabungkan unsur kebudayaan, entertainment, dan event. Hal ini dilakukan untuk memberikan akses pasar bagi masyarakat Kabupaten Cirebon untuk mendapat peran dalam geliat ekonomi. Pembukaan Festival Talun Ngangeni 2023 ditandai dengan prosesi pemukulan gong yang dilakukan Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Syafruddin, didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Abraham Muhammad, Camat Talun Abadi, Ku Cirebon Girang Ruslani Abdullah, dan disaksikan ratusan warga desa Cirebon Girang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengungkapkan, kegiatan ini sangat penting dilakukan agar masyarakat luas dapat mengetahui potensi produk ekonomi kreatif yang dimiliki Kabupaten Cirebon, khususnya di Kecamatan Talun. Para pelaku ekonomi kreatif membutuhkan perhatian dan support yang lebih dari dinas terkait agar produk yang mereka hasilkan dikenal lebih luas lagi. Untuk kearifan lokal Kabupaten Cirebon yang terkait tentang masyarakat yang punya jiwa seni itu adanya di Gresik. Tapi harapan kami bahwa Cirebon itu sebenarnya banyak juga. Makanya harus ada penyebaran lah. Merata begitu ya Pak? Merata. Jadi bisa dinikmati untuk karena setiap kecamatan sendiri kan punya anggarannya masing-masing. Nah, harapan kami kalau bisa ini Pak Camat, ini Pak Kuwu. Kalau bisa harapan saya ini jangan hanya sekedar katakanlah minuman ringan kayak gini. Ini kan sudah banyak orang umum. Nah, kira-kira apa nih produknya? Misalnya tadi yang Mas rajut ini nggak banyak orang bisa, tapi sebenarnya coba mana tas itu tas? Ini, nah. Yang jadi ciri khas yang beda. Ini ciri khas. Oh, iya. Tuh. Ini harga berapa ini? Harga berapa? 200. Ini tas rajut ya? Ini iya. Ya? 275. Nah, artinya kan ada produk unggulan di Talun tuh apa gitu. Kalau makanan ini kan sifatnya umum, banyak orang yang jual gitu. Jadi ada terobosan inovasi juga. Harus ada terobosan gitu. Kemudian yang kedua, bahwa salah satu dinas itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi banyak sekali pada elit pejabat bahwa kita fokus saja di dinasnya masing-masing, nggak bisa, harus ada koordinasi. Nah, contoh yang terjalin ya Pak? Ya, contoh ini misalnya keterkaitan tentang produk ini harus ada lisensi dari Disperindag ya, harus ada lisensi halal, kemudian ada izin IRT. Nah, ini dari Disperindag. Nah, untuk promokrapnya dari kita Kebudayaan dan Pariwisata ada. Jadi, nah kemudian dari Dinas Koperasi UMKM-nya. Iya, jadi kalau berdiri sendiri nggak bisa. Sejauh ini sudah terjalin kan Pak? Alhamdulillah ya, kita merubah sebuah paradigma, jangan eksklusif masing-masing gitu.
Kegiatan Festival Talun Ngangeni dilanjutkan dengan berkeliling melihat produk ekonomi kreatif Talun. Sejumlah pelaku ekraf menunjukkan produk unggulannya. Kita combine, Pak. Kita ngundang juga ya. Karena kita kan di bawah naungan di Supar, jadi kita juga mengundang beberapa pelaku dari Kabupaten Cirebon. Oke. Kalau talun ini Pak talun, ini memang kemasan standar dapat, tapi intinya sih kita punya kemasan ini. Nik. Cuman kalau kemasan kayak gitu kita jualnya online, Pak. Mainannya kita lihat pasarnya karena di menengah ke bawah jualannya murah-murah. Ini dompet dari kain perca, ini asli produk dari talun. Jadi memanfaatkan sisa kain perca itu kita olah jadi dompet. Kalau saya pribadi punya produk itu adalah emping dan keripik pisang dengan brandnya itu Anaknya Mimi. Itu unggulannya. Kalau keunggulannya mungkin ya semua keripik pisang sama kerenyahannya. Cuman kalau di sini untuk keripik pisang itu kita gunakan pisang Sabah dan pisang kapas. Dan itu memang jarang ada yang menggunakan pisang tersebut. Ini sebuah peluang yang sangat luar biasa karena kan pengunjung yang hadir di sini kan bukan hanya warga lokal dari Talunnya saja, apalagi ini tempat budaya. Jadi orang-orang dari luar kota itu bisa datang ke sini tahu tentang produk kita, itu sebuah kebanggaan kita. Saya selaku pelaku usaha dari Kecamatan Talun mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang sudah memberikan fasilitasi bazar di kita sehingga kita bisa ikut serta dalam acara Festival Talun Ngangeni tahun ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di kemeriahan Festival Talun Ngangeni 2023. Festival Talun 2023 menjadi peluang bagi masyarakat untuk berkarya secara kreatif untuk memajukan Kabupaten Cirebon. Setiap tahunnya event ini selalu menyedot perhatian. Targetnya adalah pengen bagaimana agar kegiatan Talun Ngangeni ini pertama bisa mensosialisasikan khususnya kepada seluruh masyarakat wilayah Kecamatan Talun dan umumnya adalah masyarakat Kabupaten Cirebon gitu. Itu targetnya. Target yang selanjutnya adalah kami ingin dengan kegiatan Festival Talun Ngangeni ini jadi seluruh potensi lokal wilayah Kecamatan Talun dari 11 desa ini bisa bisa tereksplor, terus bisa dilihat oleh seluruh masyarakat khususnya adalah luar Talun, dan tidak lain dan tidak bukan tujuan akhirnya adalah dengan kegiatan Festival Talun adalah merupakan suatu upaya, suatu langkah untuk mewujudkan kawasan wisata Talun, dengan tujuan akhirnya kalau wisata wilayah Kecamatan Talun, wisata kawasan sudah berjalan, insya Allah masyarakat bisa meningkat kesejahteraannya. Itu tujuan akhirnya adalah bagaimana agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Apalagi didukung dengan berbagai macam kegiatan atau tampilan pentas-pentas, juga dipamerkan produk-produk dari UKM dan ekraf gitu, ekonomi kreatif. Ini menunjukkan bahwa potensi di Kecamatan Talun adalah cukup besar kan gitu kan. Itu buktinya seperti itu. Jadi kami sangat apresiasi gitu kan kepada seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Talun sehingga mau bahu-membahu sepakat untuk mewujudkan konsep Talun Ngangeni gitu kan. Dan kami dalam kesempatan yang baik juga saya mengucapkan banyak terima kasih nih atas dukungan penuh dari
pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pudpar sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, sukses tanpa ekses. Terima kasih. Tadi yang sampaikan Pak Camat betul. Kebetulan juga Desa Cirebon Girang ada di tengah wilayah Kecamatan Talun yang notabene dari 11 desa itu Cirebon Girang itu ada di tengah. Dan nama Talun itu sendiri saya sampaikan adanya di Desa Cirebon Girang, Pak. Jadi ini menjadikan suatu titik dari kegiatan Kecamatan Talun dalam tagline Talun Ngangeni, sehingga desa-desa di sekitar itu semua bisa ada di tengah semuanya. Ya rata-rata kalau kami lihat sih dari pelaku UMKM itu dari awal itu memang kelihatannya dari permodalan sih, Pak. Jadi memang ini nanti perlu ada berkesinambungan setelah kegiatan ini, dan memang tidak terhenti untuk sampai di sini, akan menjadi suatu kegiatan yang bisa berjangka panjang sehingga nanti bisa berkesinambungan gitu, Mbak. Mungkin yang terakhir untuk harapan kami sebagai warga ataupun di pemerintah desa yang paling terendah, karena wilayah Kecamatan Talun adalah merupakan penyangga ibu kota kabupaten, sehingga dalam hal ini besar harapan kami menunjukkan untuk wilayah Kecamatan Talun sebagai pintu gerbang ataupun penyangga ibu kota kabupaten itu minta untuk diperhatikan lebih dari pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon. Pesta rakyat yang diharapkan dapat mengangkat potensi kekayaan wisata budaya dan kuliner yang ada di Kecamatan Talun ini juga dimeriahkan dengan adanya penampilan kesenian dari Sanggar Permai Cirebon. Sejumlah penari cilik ini menampilkan kemampuan terbaiknya demi untuk menghibur warga Kecamatan Talun. Sementara itu pemirsa, pasangan Nokacung Kabupaten Cirebon yang siap mengikuti ajang Moja Jajaka Provinsi Jawa Barat juga diperkenalkan dalam event ini. Kacung Widodo yang merupakan kacung tahun 2022 dan Nok Zahwa Nok 2019 akan menjadi perwakilan dari Kabupaten Cirebon untuk mempromosikan produk ekraf dan pariwisata Kabupaten Cirebon agar bisa dikenal di Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa mengangkat potensi kearifan lokal dan wisata yang ada di Kecamatan Talun. Masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon antusias ikuti kirab budaya dalam memeriahkan dan memperingati Satu Suruh. Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon menggelar sejumlah rangkaian pentas seni dan budaya. Festival Talun Ngangeni 2023. 11 desa ikut berpartisipasi dalam kemeriahan ini dengan menampilkan potensi dan ciri khasnya. Jadi pemirsa ingin tahu bagaimana kemeriahan dari kirab budaya Kecamatan Talun yang didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon ini? Kami akan hadirkan liputannya. Jangan kemana-mana ya. Kirab budaya Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari Festival Talun Ngangeni 2023 digelar Kamis 20 Juli 2023. 11 desa pemirsa unjuk kebolehan menampilkan kreasi seni dan budayanya masing-masing seperti kesenian burok, kendaraan hias, gunungan sedekah bumi, tari-tarian, dan masih banyak lagi. Kirab budaya Kecamatan Talun dengan berbagai kreasi seni melakukan pawai yang dimulai dari Jalan Insinyur Soekarno, melewati Jembatan Merah, Desa Sampiran, Desa Cirebon Girang, dan finish di sekitar Makam Keramat Mbah Kuwu Talun. Wakil Bupati Cirebon didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon membuka kirab budaya Kecamatan Talun ini. Setiap desa
pariwisata yang memang ini menjadi unggulan kita dan menjadi aset Kabupaten Cirebon, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kirab budaya Kecamatan Talun tahun 2023 dengan ini saya nyatakan dibuka. Allahu Akbar. Festival Talun memang bikin ngangenin. Ya, kegiatannya pemirsa masih berlangsung dan di hari kedua ini Festival Talun ngangenin pemirsa diisi dengan kegiatan arak-arakan yang diikuti oleh sejumlah desa yang ada di Kecamatan Talun. Masing-masing desa ini pemirsa menampilkan ciri khasnya yang pastinya sangat menarik. Kita simak yuk berikut ini. Saya sangat mengapresiasi ya bahwa momennya pas ya, 1 Muharram 1445 Hijriah ini menjadi momen ajang silaturahmi juga, menjadi momen ini merupakan rasa syukur kita dan doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Kabupaten Cirebon ke depan di tahun depan menjadi kabupaten yang lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi masyarakatnya, kemudian lebih keadilan yang merata di setiap pembangunan di desa-desa. Nah, ini menjadi magnet agar apa? Kita mau kembangkan potensi-potensi unggulan-unggulan apa saja yang ada di desa-desa supaya bisa dikembangkan agar ini menjadi pendapatan asli daerah juga, asli desanya juga, agar pembangunan bisa lebih maksimal lagi. Kembangkan potensi-potensi yang ada di desa-desa agar bisa menghadirkan para wisatawan untuk bisa hadir ke Kabupaten Cirebon pada umumnya khususnya di Kecamatan Talun. Ya, mudah-mudahan ini menjadi event kalender tahunan pariwisata di Kecamatan Talun agar bisa dikenal lagi. Sudah bisa kita ramaikan melalui medsos agar juga ini bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya pariwisata tidak hanya tingkat lokal, ya, nasional, bahkan internasional. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berupaya untuk memajukan seluruh desa yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya pada sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu pemirsa, untuk mendongkrak potensi desa yang ada di Kabupaten Cirebon, tentunya dengan berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa agar bisa mewujudkan program desa wisata. Festival Talun diisi dengan penampilan seni, terus kemudian hari kedua ini ada kirab budaya hasil bumi. Ada berapa banyak desa nih Pak? Apa semua yang ada di Kecamatan Talun? Tadi 11 desa ya yang mengikut sertakan gitu. Oke, dari masing-masing desa tersebut menampilkan sesuatu istimewa pastinya Pak? Betul, dari potensi dan kearifan lokalnya masing-masing. Oke, dan ini juga bertepatan dengan peringatan satu suro ya? Satu suro. Satu Muharram ya, tahun baru Islam. Antusias warga sangat luar biasa nih Pak, apalagi ini agenda yang sangat dinantikan warga, khususnya warga di Kecamatan Talun. Kecamatan Talun, betul. Luar biasa ya Pak, jadi ada kebanggaan juga dari dinas nih Pak? Ya, kita memajukan event-event lokal ya untuk geliat ekonomi masyarakat gitu. Khususnya sih menumbuh kembangkan ekonomi kreatif sih agar terus berkelanjutan gitu sesuai tema Talun. Oke, sejauh ini Bapak dari perkembangan para pelaku ekrafnya bagaimana nih Habib? Ya ini mulai tumbuh ya adanya event-event lokal gitu. Kita sandingkan expo atau exhibitionnya ini mulai tumbuh, ada produk dari kearifan lokal ini, terus seni pertunjukannya ini. Jadi ekraf itu nggak hanya produk tapi
seni pertunjukan juga termasuk komunal ekonomi kreatif. Supaya kedepannya sih selain melalui event ya nanti kita akan support untuk mungkin perlindungan hak kekayaan intelektual untuk untuk produk-produk atau pelaku-pelaku ekonomi kreatif supaya Tidak diklaim gitu ya Pak? tidak diklaim, betul. Oke, jadi ciri khas wilayah kita Betul, juga gitu ya Pak? menjadi produk unggulan ya gitu. Dengan adanya event festival Talun Ngangeni ini, semoga masyarakat Talun ini lebih lebih bisa memajukan kepariwisataannya di lokal-lokal atau di desa ya, lebih bisa mengangkat, apalagi kan tren sekarang itu kan menuju desa wisata nih gitu. Di Talun ini sangat banyak, ada 6 desa wisata ya, semoga bisa lebih sadar wisata lagi. Festival Talun 2023 sekaligus upaya untuk menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai tujuan wisata melalui identitas seni dan budaya. Dalam kegiatan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon juga menggandeng para pelaku ekonomi kreatif binaannya untuk bisa mempromosikan produk yang mereka miliki. Disbudpar telah melakukan berbagai upaya agar produk ekonomi kreatif lokal di Kabupaten Cirebon lebih kreatif, inovatif, dapat lebih dikenal dan terus berkembang. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon, kami membina teman-teman pelaku ekraf di Kabupaten Cirebon untuk sadar tentang pentingnya hak kekayaan intelektual, yaitu memiliki sertifikasi HKI. Kami coba mempromosikan produk-produk dari pelaku ekonomi kreatif melalui event-event karnaval, event bazar, kemudian promosi keluar daerah, dan berkolaborasi dengan stakeholder. Sekarang ini kita sedang berkolaborasi dengan KAI melalui Pojok Ekonomi Kreatif Kabupaten Cirebon, dan ke depan kami juga akan MOU tentang pariwisata Kabupaten Cirebon berupa kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di destinasi wisata dan industri pariwisata di Kabupaten Cirebon. Kita yang sudah terdata di ekonomi kreatif ada 287, sebanyak 16 pelaku itu sudah bersertifikasi HKI dan sisanya masih dalam proses dan masih tahap sosialisasi. Mereka dalam kehidupan sehari-hari mungkin beberapa masih belum memahami pentingnya sertifikasi HKI. Untuk itu perlu sosialisasi agar mereka bisa memahami tentang pentingnya sertifikasi HKI untuk mengakui kekayaan intelektual yang mereka miliki. Iya, kami coba menghimbau kepada pelaku ekraf agar segera mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya berupa merek atau kreasi, karena dengan merek dan kreasi itu hak cipta mereka diakui dan berkekuatan hukum. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa mengangkat potensi kearifan lokal dan wisata serta produk ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Cirebon. Tim Liputan RCTV Cirebon.